Selamat datang di Roster Happy Morning yang bakal menemani Anda 20-30 menit di jam 7 pagi saat ini sampai selesai. Semangat bagi yang berangkat kerja, berangkat sekolah, berangkat bangun dari tidurnya, berangkat dari puasa-puasanya. Selamat menunaikan ibadah puasa dari hari ini. Selamat datang di episode selanjutnya 15. Ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya yang sudah upload 10 atau 11 hari yang lalu. Let's go, langsung saja. Semoga bisa bermanfaat untuk para pendengar di Pagio, ya kan? Iya. Yang baik diambil, yang buang diburu. Kebalik ya? Aduh, udah ngelak nih, Yang baik sorry. diambil, yang buang diburuk. Anjing. Aduh, Udah serius. Jadi bayangin kalau di pidato orang di depan orang banyak ya kan. Sudah. sorry. Ya semoga Ya, bermanfaat semoga. bagi semua masyarakat. Ya, yang Ya. baik diambil, ya kan? Yang buruk dibuang, gitu Iya. maksudnya lo. Oh, iya. Bukan buang apa tadi? Diburuk. Buang diburuk. Bukan buang yang buruk. Ya, oh, iya. Ya kan? Itu aja loh. Terus mau apa lagi yang dibahas? Kemarin-kemarin kan ini kita pembahasan yang ini kan seumuran. Jadi kita di sini bakalan ngeliat sisi lainnya gitu kan dari orang yang lebih berpengalaman. Tuh yang tadi yang masalah habis lulus sekolah bingung kayak masalah percintaan. Jadi inilah yang kita dengarkan saat ini itu dari sisi orang yang lebih berpengalaman. Ya kan karena berumur. Enggak ada. Saya Aduh. itu iya. Lebih tua. Bukan. punya prinsip ya kan. Kalau angkatan seumuran sebaya saya kayaknya punya prinsip ya kan, umur boleh tua, badan boleh kreot, tapi semangat tetap muda. Nah, itu dengerin ya. Itu Ini bang kebanyakannya bang Nah, muda-muda tapi semangatnya tua udah. aduh, mudah nyerah ya kan, Iya. pasrah. Pasrah. Aduh, jangan pasrah lah hidup ini. Nggak enak hidup pasrah. Hidup itu harus Yang enaknya berinovasi, harus mempunyai visi misi, ya kan. Biar menikmat. Masa nggak ada punya cita-cita sih hidup ini? Nggak mungkin. Kayak Aro cita-cita apa? YouTuber sukses, amin, ya kan. Amin. Nah, terus punya apa? Ini sekarang punya entertain sendiri, bisa berkembang pesat nanti. Oh, bagus sih. Kita harus apa istilahnya punya pemikiran maju ke depan lah, jangan santai, tenang aja. Apalagi anaknya orang kaya ya kan, mikirnya bapak gua, mama gua, mak gua punya harta. Ya, jadi santai lah. Poya-poya. Iya, poya-poya, ya kan. Nanti pas tibanya di bawah, ya kan. Aduh, kenapa ya dulu? Nah, penyesalan aja lagi datang ya. Kenapa ya dulu? Aduh. Kenapa ya dulu aku habisin duit? Nah, aduh, percuma, ya kan. Nggak ada gunanya penyesalan belakangan itu. Iya. Tapi nggak ada juga orang penyesalan dibuka. Iya, kenapa ya? Kenapa? Karena ya itu tadi, manusia memang diciptakan itu Untuk nggak menyesal. dan dan nggak ada juga manusia yang sempurna. Gitu. Iya. Ini kan itu tadi manusia tempatnya salah dan dosa juga. Jadi wajar aja deh. Iya. Tapi jangan sementang gitu bikin dosa terus. Iya dong. Bahaya juga. ya Iya. kan? Tapi ada rule yang kayak gitu ada. Ada. Hari ini bikin dosa ya kan, besok tobat, besok dosa lagi. Oh. Nah, jadi kan Kena-kenaan kalau dihitung-hitung gitu kan, nanti kan dihitung-hitung kalau dia di dalam kubur itu, oh kemarin bikin dosa, habis itu ada pahalanya. Jadi 0. Iya. Dihidupin lagi. Bikin apa lagi? Lo kembali lagi dah ke dunia. Bisa gitu ya? 0. Ya makanya itu ada orang hari ini bikin dosa, besok taubat ya kan. Bikin dosa lagi taubat kan 0. Hitung aja tuh dia hari ini bikin dosa, besok taubat kan 0 jadinya kan. Besok bikin dosa lagi 0. Mudah-mudahan pas waktu dia bikin dosa besoknya masih hidup. Kalau enggak plus 1 dia dosanya. Neraka juga. Iya, aduh. Bahaya itu. Ini bisa jadi judul ya. Tutorial bisa hidup kembali. Iya, bisa hidup kembali gara-gara dosa 0 ya kan. Nah, dosa 0. Iya. Kembali lagi dia. Bisa loh. Nah, itu pemikiran-pemikiran apa ya namanya, pemikiran-pemikiran enteng aja lah supaya kita ketawa ya kan. Iya. Padahal nggak bener juga. Nah, masa ada yang bener kayak gitu ya? Iya, Nggak ada. Takutnya yang dengar nanti ya kan, yang nanggepinnya bawa serius, bawa baper. Oh, bener juga tuh omongan. Boleh nih coba. Dicoba lagi, wah bahaya aku. Bisa dituntut orang mak bapaknya nanti gara-gara sampean ini ngomong gitu, anak saya jadi ikut. Nah,
bahaya juga, jangan ditiru lah. Jangan ditiru, jangan Itu ditiru. Cuma intermezzo. Iya. Entertainment nih. Entertainment namanya Ingat. entertainment. Iya. Sama juga sekarang kan kalau anak muda sekarang kalau kembali lagi di percintaan kan nggak ada romantisnya gimana ya? Pokoknya pemikirannya pengennya fun aja. Funnya bukan fun yang positif gitu loh. Funnya Iya, fun malah yang negatif. Kalau dulu kita funnya fun yang positif. Ya kan? Contoh. Kayak gombal-gombalan. Kalau sekarang kan zaman gombal-gombalan Udah kan nggak ada lagi. nggak ada lagi. Iya, nggak berlaku lagi berlaku gombal-gombalan. lagi. Kalau sekarang ada orang gombal dibilang apaan sih? Nah, gitu kan kayak jijik kan. Iya. Padahal itu bagus, rame seru. Ya kan? Kalau kayak dulu ya. Nah, kalau dulu gombal-gombalan misalnya nih, kita punya sama pacar nih, gombalin aja. Tapi kalau sekarang sih zaman sekarang sudah basi ya kayak gitu-gitu ya. Tapi bagus sebenarnya. Kalau Bagus basi. enggak, maksudnya bagus Oh, gombal-gombalan bagus daripada gombal-gombalan. Iya. daripada yang apa nanti perspektifnya ke negatif. Kalau anak zaman sekarang ya kan. Tujuannya kan Ya, itulah. ini bukan rahasia umum lagi ya kan. Sekarang ini aduh dah, yuk apa kata orang sini naikkan, Mas. Naikkan. Ini mau naikkan kemana? Dulu mikir ya kan. Ini anak-anak naikkan kemana? Naik ke atas pohon. Gas gunung kayak Iya. camping apa? Camping. Ternyata ajeb-ajeb. Waduh. Itu bahaya itu. Iya. Ya boleh aja sih ajeb-ajeb itu. Memang Bisa di ada. rumah anjing kayak Di gitu. rumah boleh. Sebenarnya tuh tergantung pribadi masing-masing bisa ngontrol apa enggak. Oh iya, ngebawanya ya. Iya, jangan kebablasan juga. Jangan Nanti berlebihan orang juga. berlebihan. Kita nggak bisa juga memaksakan orang, wah munafik lu nggak mungkin nggak pernah gitu. Pasti pernah. Iya. Ya kan, cuma kan ada batasannya. Kalau Ada yang orangnya kayak ngumbar, Ah, ada yang diam-diam aja udah gitu. iya. Tapi jijikannya orang-orang ngumbar, Bang. iya. Kalau yang ngumbar itu kayak pengen diakuin. Iya. Nah, dia mencari jati diri bahwa aku nih, ini loh aku hebat. Iya. Nah, itu Pernah makanya dia loh. ngumbar. Iya. Iya ngumbar. Kalau orang yang hebat biasanya dia diam aja santai aja. Paling dia dengar ada orang atau temennya yang ngumbar gitu diketawain. Iya. Lalu baru kayak gitu, gua lebih dari itu aja diem kan dalam hati. Nah itu bagus kayak gitu. Santai aja hidup. Makanya santai aja hidup itu. Nggak Iya, usah hati-hati dengan orang yang diam ya. Mm-mm. Jangan Hati-hati, jangan terlalu diremehkan orang diam. Orang diam itu bisa pengalamannya lebih daripada orang yang ngumbar. Tapi cuman diam doang dia. Dia Diam dia aja. ketawa-ketawa mulu ngeliat lu umbar-umbar kayak gitu. Kayak penting bagi dia. Menurut lu nggak berseberapa gitu kan. Iya. Oh iya Rul. Yang terakhir apa? Ya ini di Ras Entertain ini kayaknya banyak talent ya Rul. Lumayan lah. Main sedikit. Ya, coba nanti saya mau ketemu talent-talentnya mau interview. Ada apa ini guys? Ada apa ini? Apakah ada company baru? Nah. Oh. Cuma pengen ngobrol-ngobrol aja sama talent-talentnya yang ada di entertain ini kan. Iya. Pengen lihat. Kayaknya orang-orangnya punya pemikiran maju ke depan. Karena Sebagian. Ya enggak lah. Kayaknya semuanya talent. Semoga semuanya. Oke. Karena aku ngikutin dari episode ke episode ya kan. Oh iya. Oh berarti pendengar nih. Oh iya, Waduh, makasih ya. pendengar setia dong. Oh iya. Kita gini, kita punya prinsip. Aku punya prinsip bro. Kalau orang pengen maju, kenapa enggak kita support? Nah itu, ya kan? Iya. Kita misalnya, contohnya kita, makanya gampang sih jalanin hidup ini untuk berbuat baik. Gampang. Kita sih support orang yang kelihatannya berpotensi untuk Iya. maju, kenapa tidak? Support dalam artiannya kita nggak bisa menyediakan apa yang dia perlukan, ya kata orang Banjar tuh barang mensubscribe atau menonton kan? Nah, iya. Nah itu salah satu Bentuk. tindakan bentuk untuk mensupport, apalagi sama-sama orang pelihari tanah laut ya kan. Kenapa nggak kita dukung gitu loh? Iya. Nah, saling support ya kan. Nanti kita juga disupport sama orang, nggak tahu Iya. kita nanti di mana. Balasannya ada ya Balasannya pasti aja. kebaikan itu. Iya, kebaikan dibalas kebaikan, Kejahatan? kejahatan dibalas kejahatan juga. Tapi ada juga kejahatan dibalas kebaikan. Contoh. Nah, itu supaya yang jahat ini jadi insaf. Nah, Oh iya. ada, itu Iya. ada. Tapi ya kebanyakan kebaikan dibalas kebaikan, buruk dibalas buruk gitu aja. Gitu. Gitu, Rul. Terus apa lagi, Rul? Ya yang terakhir nih kan. Enggak kerasa ya, hampir sejam ya, Rul ya. Waduh. Sejam ya. Udah 2 hari kayaknya kita bicara nih. Yang terakhir nih tutorial dong. Nah, tutorial. Tutorial apa nih?
bagi para jomblo-jomblowers. Oke, kalau ini bisa panjang, Bro. Oh, enggak apa-apa. Karena dulu seminggu kita bicara enggak apa-apa. Dulu Aman, Bang. aku tuh orang pemalu banget. Nggak bisa deketin cewek nggak? Pemalu. Deketin cewek tuh kayak, aduh, kayaknya aku nggak pantas deh. Kadang-kadang nggak pede ketemu sama cewek. Wah, kayaknya nanti cewek istilahnya ngerendahin aku nih. Kalau orang sekarang insecure lah namanya. Nah, dulu waktu kuliah itu aku ikut komunitas di Jogja. Aku ikut komunitas namanya PIW. Apa itu? Itu dia pusatnya di London, Inggris, terus buka di Jakarta, cabang Jakarta, terus sama Jogja. Itu komunitas? Iya, komunitas PIW. Terus di Semarang, Surabaya, Jakarta, Bandung. Ya pokoknya kota-kota besar lah sampai ke Makassar. Banjarmasin nggak ada. PIW itu singkatan, itu kepanjangannya dari pria idaman wanita. Oh iya. Berarti pria semua isinya tuh? Iya, pria semua. Itu wadah bagi cowok-cowok yang jomblonya kredit. Waduh. Ya kan, kalau jomblo setahun masih biasa, 2-3 tahun masih biasa. Ini ada yang 5 tahun, 8 tahun, gila. Dari lahir. Kalau ada dari lahir udah kelainan. Masa jomblo mulai dari lahir ya? Nggak mungkin, pasti ada lah. Ya istilahnya TTM-an kayak apa kayak pasti ada. Temen dekat. Nah, itu wadahnya dulu namanya PIW. Sempat aku mau ngembangkan di Plehari ini dulu. Oh, sempat. Tahun 2014. Nah, 2014. Dulu pengen ngembangin juga di sini. Ada kok komunitas besarnya di Banjarmasin sekarang sudah ada, cuma bukan PIW namanya, sudah berubah. Kalau cabangnya, pemimpin cabangnya di Jakarta namanya Extron. Nah, itu orangnya pokoknya santai aja. Dia orangnya santai. Dia dulu orangnya sama juga. Insecure, nggak percaya diri, akhirnya ikut komunitas itu, kepercayaan dirinya bangkit. Iya. Ya kan? Ada juga di Jogja. Jadi saya ikut itu dulu, aku ikut itu. Ikut itu belajar, makanya ada trik-trik sulap kan, Rul? Pernah kan? Iya. Nah, itu salah satunya. Jadi kan lihat, wah nih cowok nih jelek, mau ngapain nih deket-deket gua kan? Iya. Tapi kita punya trik, kebiasaan yang membuat hati wanita tuh luluh. Ya kan, kayak sulap nih. Kayak kemarin yang aku praktekin ya kan. Banyak ketika akhirnya yang ikut, sampai yang tua pun ikut ya gitu. Udah mbak-mbak. Nah, kan ikut itu loh. Nah, itu. Jadi di Plehari ini masih memang kayaknya kalau aku buka wadah itu lagi kayaknya kayak konsultan percintaan lah istilahnya, tapi khusus cowok. Kalau cewek enggak. Khusus wadah cowok kayaknya rame itu. Rame itu bener. Iya. Banyak itu nanti yang konsultasi. Ya kan, kayak konsultan percintaan. Konsultan yang jomblo. Tapi balik lagi orang mau instan, Bang. Nah, itu tadi kalau mau pola pikirnya nggak dirubah pengen jadi instan, tapi enggak loh. Karena kamu bilang biarpun kalau beda nih kayak di masalah percintaan pengennya instan beda. Karena orang kan berpikir nggak mungkin juga instan kan. Lain kayak di micet memang instan, ya kan? Ini kan bukan. Ini kan orang kan yang jomblo ini kan pengen punya pasangan hidup untuk ya sampai hari tuanya ada pasangan hidupnya. Jadi kan itu kan kembali ke diri dia. Makanya perlu dia memang belajar membuka dirinya untuk berani lebih mendekati wanita gitu. Jadi ada pola pikir memang di beberapa laki-laki bukan karena dia dari fisik jelek, tapi dari pola pikir. Ini kayaknya gak cocok nih gue pengennya. Kebanyakan kriteria susah itu. Itu susah. Salah satu contoh itu susah juga. Satu contoh. Terus yang kedua, memang kita perlu sih milih bibit, bebet, bobot 3B itu boleh. Cuma kita harus kembali ke diri kita. Berkaca diri bukan berarti dari kita melihat fisik kita ya, bukan. Kita berkaca ke diri kita. Oh, kita pantas nggak dapat yang kayak gitu? Kita pantas nggak dapat cewek yang kayak gitu? Yang sesuai dengan kriteria. Kalau kita belum pantas, kita pantaskan diri kita dulu. Iya, menambah kualitas diri lah. Supaya dari segi pantas. Akhirnya juga kan nanti Tuhan kan menunjukkan juga akhirnya, oh ini yang pantas nih, yang sama kamu minta, didatengin juga sebenarnya. Pas dengan apa yang dimau. Iya, kadang-kadang ada kan cowok-cowok mikirnya, aku pengen kriterianya harus kayak gini nih, high class, ya kan?
Iya. Tapi dia nggak memantaskan diri dia, nggak akan dapat. Bahkan justru ada yang cocok biasa-biasa aja, ya kan? Ya dari segi penampilan biasa, dari segi fisik biasa, materi biasa. Tapi dia bisa memantaskan dirinya untuk mendapatkan yang lebih baik, wanita yang lebih baik. Bisa dapat. Wah, banyak kalau teman-temanku dulu yang ikut komunitas itu rata-rata kacamataan loh. Bukan berarti menjelekkan orang berkacamata ya. Hati-hati ya ini. Kacamata tuh dalam artian teman-temanku dulu kutu buku semua. Iya. Anak-anak kedokteran gigi, Orang yang UGM itu. Anak-anak kedokteran, anak-anak farmasi yang kerjanya belajar aja terus ya kan. yang kasar-kasarnya nggak keren lah. Ya, pokoknya lihat-lihat kuper lah. Kalau dulu kuper. Jadi mereka itu konsultasi tentang gimana caranya deketin. Karena asik belajar aja. Iya. Apalagi kalau kayak jurusan kedokteran, farmasi, kerjaannya cuma apa lab. Kalau nggak materi, praktek di lab. Iya. Itu sama anak-anak teknik. Gitu kan. Kayak aku jurusan tambang, kayak gitu kerjanya ke lapangan. Hampir-hampir lupa gimana caranya deketin cewek. Karena sibuk Habis di di situ kuliah ya ya, habis waktu untuk di situ gitu. Karena kan kuliahnya agak-agak sulit. Nah, agak sulit bagi saya pribadi, nggak tahu bagi teman-teman yang lain gitu kan. Kayaknya Sulit. kecil aja pelajarannya. Nah, Karena udah pinter-pinter ya. Nah, kalau udah pinter-pinter sih nggak apa-apa. Tapi pinternya pinter positif, jangan pinter bodoh. Pinter, iya, dia pinter, ya kan. Tapi pinter itu kan masih luas. Pinter Pinter apa apa nih? dulu? Nah, kalau dia pinternya bodohin, sama juga disebut pinter tapi bodohin. Belakangnya nggak enak. Iya belakang gak enak. Aduh, kayak gitu loh. Kalau masalah yang jomblo-jomblo ya kan. Iya. Kalau mau konsultasi bisa datang ke saya. jadi Jadi promo. Ternyata konsultan ini. Enggak, kita curhat-curhat aja ya kan, cerita-cerita, sharing-sharing lah. Ya, kalau bisa dibantu. Bisa dibantu, saya bantu. Kalau nggak bisa dibantu ya anggap aja bisa membantu. Maksa jadi Iya. kan. Maksa dong. Maksa. Nggak, mudah-mudahan bisa terbantu lah. Yang intinya punya prinsip kalau yang jomblo-jomblo sekarang pantaskan diri dulu lah, karena mungkin yang jomblo-jomblo ini dia punya kriteria Rul. Iya. Ya kan, kriterianya harus gini, ceweknya harus gini, harus gini, harus gini. Dari A sampai Z kayaknya bisa terangkum semua tuh materi Iya. kriterianya. Jadi dia harus memantaskan dirinya juga dari A sampai Z supaya dapat sesuai dengan yang dia minta, yang dia inginkan kriterianya. Betul. Memperkualitas diri kan. Kualitas dengan diri. apapun. Sebenarnya kalau Cari kelebihan diri. Kayak Arul sebenarnya cewek banyak nih kan suka sama mu kan Rul. Enggak ada. Alah, nggak usah bohong lah Rul, aku tahu Rul. Enggak ada. Cuma ya itu tadi dia punya kriteria teman-teman, jadi ya wajar harus lah. dong. Ya, wajar itu memang. Wajar, iya. Emang wajar, bukan dalam artian. Iya, daripada bang yang sama sini mau, sama situ mau, sama sini mau, sama situ mau, kebanyakan. Banyakan gitu ya, ganti-ganti gitu. Iya. Kayak perangkok sana sini tempel, ya kan. Sana tempel ya kan, cabut tempel lagi ya kan. Jadi banyak yang pernah sama lu tuh gimana gitu. Murah loh jadinya. Ya. Jangan mahal dong, ya kan? Kayak barang-barang antik. Iya, mahal kan? Bukan enggak semua orang yang bisa memakainya. Kayak barang-barang branded, enggak semua orang bisa beli gitu. Ya kan? Jangan murah kalian. Kayaknya pengalaman pribadi nih Rul. Aduh, yang mana nih? Yang mahal apa yang Kalau yang murah gini, yang mahal gini. Tapi terlepas dari yang murah atau mahal dalam arti kata, bisa juga Rul berubah yang murah itu. Kalau ketemu sama orang yang tepat. Iya, betul. Bisa berubah dia, bahkan bisa lebih mahal lagi dia daripada yang sudah Iya. memang di jalan yang mahal. Ini tadi kan ada dua nih versinya, ada yang murah, ada yang mahal. Kadang-kadang yang murah bisa lebih mahal daripada yang mahal. Ini bisa berubah. Asal dianya mau. Bukan menyalahkan apa-apa, guys. Iya. Seperti yang siapa Rul? Cewek yang itu Rul? Mancingnya Sensor ya? berlebihan. Tidak ada dong. Siapa tahu dia dengar Rul. Tidak. Bisa berubah Rul. Kan
orang kan boleh berubah ya kan? Enggak. Everybody have change. Enggak boleh kalau itu bang. Nggak usah. Nggak bisa. Namanya manusia kan sama kodratnya. Ya masing-masing lah ya kan, teman-teman masing-masing lah, bukan apa nih diri saya pribadi gitu, saya mempermahal diri gitu aja sampai nggak ada yang mau. Bukan nggak ada yang mau, Oke. ada aja yang mau. Kebanyakan pilihan atau apa? Enggak, ada aja yang mau. Sebenarnya ada. Yakin. Tapi nggak kelihatan ya. Ada. Padahal ada. Mau aku kasih tahu namanya AIDS. Bahaya dong. Ada yang cerita sama aku. Arul tuh gimana sih, Bang? Ya oke, mungkin sampai sini dulu ya. Kalau bahaya nanti susah. Oke, nanti di episode lain lagi ya bang ya. Kita bahas tuh yang mau sama saya tuh, bahas semuanya gitu ya nanti di episode selanjutnya nih. Aduh, iya kan bukan berarti nggak ada yang mau, Rul. Iya. Ada yang mau, ya kan. Tergantung kamu lagi. Tapi aku yakin nih, kayaknya jodohmu orang Bandung, Rul. Aduh, jangan disenggol-senggol lagi dong. Iya. Kenalin Rul ya, kalau sudah jadian. Harus. Berarti ada clue-nya itu. Tadi ini kita setengah jam lagi bakal membahas yang mau sama saya nih, ayo bang langsung. Nggak usah ya. Bisa juga yang mau dibahas. Yang pernah dekat samamu, ya kan? Yang pernah. Aku ngelihat yang pernah dekat samamu, aku tahu ya kan, yang pernah dekat samamu, terus yang sudah suka samamu, yang pernah jadian, ya kan? Terus ada yang pernah PDKT samamu, gitu kan, ada beberapa. Tahu sebenarnya mereka tuh orang-orang yang mahal juga loh. Iya, tapi lebih mahal kamu, makanya susah. Wes, saya Makanya merasa susah. diterbangkan. Hati-hati nanti jatuh. Iya. Makanya harus punya prinsip juga, Rul. Punya apa namanya? Punya prinsip kalau bermimpi itu, ya kan, bermimpi itu jangan hanya di atas loteng. Iya. Tingginya harus di atas langit. Ya kan? Makanya bermimpi harus setinggi langit kata orang. Betul. Kalau jatuhnya di antara bintang-bintang masih enak. Kalau cita-citanya terus mimpinya terus keinginannya cuma setinggi atas atap ya kan, jatuhnya ke lantai sakit. Sakit bener, bisa patah-patah tulang ya. Kayak orang itu kan kayak yang tadi putus cinta terus dia mau bunuh diri kan, berarti dia berpikir cita-citanya cuma setinggi lantai itu 3 ya kan. Jatuh kan mati dia. Nah, coba dia punya cita-cita setinggi langit, jatuhnya di antara bintang-bintang kan. Masih kelihatan enak. Ini biar aku jelasin nih maksudnya dari mimpi setinggi langit ya. Mimpi setinggi loteng atau atap itu. Nah, maksudnya gini guys. Misalnya ini kalian bermimpi setinggi langit, apa misalnya presiden, mau jadi presiden. Nah, kan kalau jatuh kan tuh bisa jadi menteri, gubernur, iya. Paling rendah ya bupati lah. Nah, itu RT bisa jadi kan, jatuh-jatuhnya kan gitu kan. Ada kodok, sorry. Aduh, kodoknya. Ya, kodok mau berbicara. Kodok juga mau ikut. Habis hujan dulu pagi-pagi. Iya dong. Jadi kodok juga berkembang biak. Apa nih hewan Kodok lagi bercinta. Iya. Tadi contoh apa tadi? Tadi contoh yang tinggi ya, dia rendah misalnya ya, bukannya memburukkan pekerjaan orang ya. Iya. Misalnya nih, kalian mau bukan cuman sih. Aduh ya Allah, ini Itu fakta lah itu. Nah, misalnya cita-citanya jadi misalnya aja nih. Terserah mau anggap apa gitu, maksudnya kalau setingginya mau jadi tukang tambal ban, misalnya tukang parkir. Nah, misalnya dipikirin aja jatuhnya di bawah dari itu apa gitu. Bukannya mengatakan bahwa itu rendah ya, enggak. Tapi ya dipikirin lah gitu maksudnya. Ya, kan Masa cuma sampai segitu doang cita-cita ya. kita harus bisa melebihi daripada ya orang-orang lah, atau enggak bisa paling tidak menyamain kayak orang-orang lah. Gitu aja sih. Itu kalau tentang kehidupan ya kan, dari apa tadi, percintaan ya kan, habis itu tentang masalah berpikir ke depan bagaimana setelah lulus sekolah atau kuliah, mau pengen jadi apa supaya nggak bingung nih kan. Terus tentang masalah
kehidupan. Ini kebanyakan kita bahas masalah kehidupan ini ya. Kehidupan mulai Ya emang problemnya itu memang itu banyak, iya. ya sekarang itu mulai dari percintaan, pekerjaan. Soalnya orang yang masih sekolah-sekolah ini nggak tahu gitu kehidupan sebenarnya itu ya setelah sekolah Anda mengetahui hidup itu keras. iya. Bukan enggak. cuman seenak sekolah nongkrong malamnya besoknya sekolah lagi. Bukan itu. Enggak. Iya. Enggak. Yang hidup sebenarnya itu bangun tidur mikir mau ngapain. Iya. Iya. Ngerasainnya, Bro? Sekarang itu, Bang. Iya. Aduh, makanya kayak aku sering cerita sama Murul, aku pernah ada di bawah, di tengah, di atas, jatuh lagi ke bawah. Nah, itu apa ya, pengalaman yang sangat berharga buat aku itu. Iya. Pernah di posisi di bawah, pernah di tengah, ya kan? Pernah juga di atas. Nah, itu. Jadi kalau sudah kita melalui 3 fase itu, pernah ada di bawah, di tengah, di atas, kemungkinan nanti kalau kita jatuh lagi ke bawah, ada 2 kemungkinan, bisa lagi jatuh ke bawah, nggak bangkit-bangkit. Iya. Nah, ada juga yang jatuh ke bawah, dia bisa bangkit. Nah, jadi itu semua tergantung ke pribadi masing-masing. Iya. Cuma kalau aku harap sih ya untuk orang zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang, janganlah sampai jatuh. Ya kalau bisa, Kalau misalnya ya kan ya jatuhnya di tengah-tengah lah, nggak usah sampai ke bawah banget, sakit. kan itu Aduh, merangkak dari bawah itu kembali ke nol itu sakit dulu. ya kan semua dari itu kan sebab dari dirinya juga. Iya, makanya kembali ke diri masing-masing. Yang aku bilang tadi harus kembali ke diri masing-masing. Iya, betul. Jadi ya mudah-mudahan bisa lah mengontrol diri supaya nggak jatuh ke bawah, ke dasar banget, sakit gitu. Berjuang dari nol lagi ya kan, sudah di atas Iya. enak-enak, tiba-tiba besoknya jatuh. Waduh. Gak Aduh, iya, sedih. Dibilang sedih ya sedih, tapi ya harus mau gimana lagi? ya harus bangkit. Harus dijalani. Ya, harus jalanin. Yang Nggak kayak bisa aku bilang sama diulang-ulang. lu, perjalanan hidupku ya sekarang mulai lagi naik. Dulu pernah jatuh juga. Iya. Jatuh itu sakit, nggak enak. Ya kayak kita lah, nggak usah tentang kehidupan, jatuh di dalam perjalanan hidup. Kita jatuh jalan aja atau lari aja tuh kan sakit. Iya, nah, gitu. Perih gitu kan. Tapi kalau masalah kehidupan batin nih, Bang. Iya. Batin itu. Kalau mengobatinya memang lama itu. Makanya aku harap jangan sampai kayak gitu kan. Nanti kan Iya. susah. Apalagi sudah apa? Sudah dewasa, terus apalagi sudah yang berumah tangga jatuh. Itu jatuh di dalam kehidupan berumah tangga tuh susah. Tambah lagi jatuh di dalam kehidupan apa di bidang perekonomian, Iya, ekonomi, wah tambah susah lagi. Jangan sampai kayak gitulah. Nanti apa makin tinggi nanti apa persentase perceraian nanti di Betul. dinas keagamaan. Makanya bila bagi kaum muda nih ya jangan mikirin nikah Enak. kawin nih, jangan dulu itu ya dipastikan Pikir bahwa panjang dulu iya, lah. Settle dulu lah. Iya betul. Settle dulu. Jangan maksa. Settle dalam kepribadian, ekonomi, kematangan berpikir. Itu kan ada namanya emotional question sama IQ, intellectual question. Nah, itu dua-dua itu harus matang. Dari segi emotional questionnya matang, intellectual questionnya dia harus matang. Intelektual kan cara berpikir, emosi kan dia cara menghadapi situasi. Iya. Nah, kalau emosinya tinggi meledak-meledak, aduh, piring terbang terus dia pagi terus. Ya kan habis nikah. Malah makan piring. Iya, perang piring ya. Nah, kan UFO terbang. Masa UFO di rumah ada UFO. Pagi-pagi ciut. Asik tetangga dengan UFO terbang sebelah. Itu gak nyasar ke rumah tetangga ya. Kalau enggak Iya. nanti malah ganti Ikutan rugi. lagi. Ya malah berabe, pecah Iya. kaca rumah orang, ganti rugi dia. Tapi bisa ikutan juga kan main. Bisa juga nanti dibalas sama tetangga, gede kembaliin kayak gitu kan. Rame juga. Iya. Aduh, tapi janganlah sampai kayak gitu. Mudah-mudahan yang pendengar di pagi-pagi radio di Ras Entertain ini ya kehidupannya mudah-mudahan baik ya kan, berjalan lancar, apa yang dicita-citakan tuh bisa tercapai. Itu aja dulu. Kita harus berpikir positif lah ya kan, supaya kedepannya kehidupan ini berubah. Ini dunia ini katanya sih ya kan, umurnya sudah semakin tua. Ya kan? Aduh. Bahaya itu kalau sudah dunia umurnya semakin tua, ya harapannya sih kita sebagai pengisi di dalam dunia ini ya jangan menambah tua dunia ini. Dalam artian menambah dengan hal-hal yang negatif, janganlah. Yang positif-positif aja.
Ya boleh sih sesekali gitu kan. Sekali-sekali. Apa nih jerumus ini? Enggak, maksudnya Aduh. nanti orang-orang itu kan coba-coba gitu kan jadi ketagihan. Ya dalam artian Ketagihan. sekali-sekali itu dalam artian kan di dalam kehidupan pribadi masing-masing itu pasti pernah mengalamin. Iya. Tapi sih. cuma sekali itu aja deh, jangan Iya. diulangin lagi. Aduh, yang Tapi sekali. kalau mau, Kalau diulangin lagi baru bahaya. Kayak aku bilang tadi, nanti dihitung ya kan kebaikan sama keburukan udah. ya kan. Iya. Hari ini bikin dosa, besok Nol. bikin main nol dia. Kembaliin lagi ke dunia. Kamu nggak bisa nih. Nggak layak lu. Iya kan, Rul? Mau dimasukkan ke neraka? Enggak. Iya. Mau masukin surga? Enggak juga. Masa di tengah-tengah dia? iya. Kemana? Iya, makanya kembaliin lagi tuh. Lemparin lagi gini, lahir lagi deh dari Iya. rahim siapa gitu kan. Tas. Aduh, enak banget. Reinkarnasi dia. Aku hidup kembali. Iya. Reinkarnasi dia tuh. Aduh, kacau aduh. Kayak gitu loh. Ya kan? Orang kan anggap ya kan seumuran kayak aku 30-an itu kan orang berpikir ya kan, kayaknya nggak asik nih kalau diajak ngomong. Tapi Asik. jujur lebih suka, kalau aku yang lebih suka ini Bang, lebih suka bicara sama yang lebih tua gitu. Soalnya lebih berbobot, lebih berisi gitu kan, yang kita perluin ada di sana nasihat-nasihat. Karena itu tadi pengalaman. Nanti kamu juga kayak gitu, Rul. Nanti mungkin ada adik-adik tingkatmu yang di bawah, kayaknya nanti cerita, minta pengalaman dari kamu, ya kan, minta pendapat, saran. Pasti ada, itu nggak mungkin enggak. Semua Pernah manusia, ada. iya, semua manusia itu pasti mengalami di fase itu, di fase yang kayak aku sekarang. Aku pernah mengalami di fasemu, ya, itu bisa. Karena ya mudah-mudahan umur panjang itu pasti mengalami 3 fase, ya kan, muda, lalu habis itu dibilang muda enggak, dibilang tua enggak. Iya. Baru di fase yang tingkat paling atas ya tua, kakek nenek. Ya mudah-mudahan kita bisa menjalani 3 fase itu, ya kan? Kalau kita menjalani 3 fase itu banyaklah pengalaman yang bisa diceritakan ke Iya, betul. anak muda. Ya, mudah-mudahan sampai ke cicit, ya kan? Mhm. Kita masih hidup, ya kan, bisa cerita gitu. Kadang-kadang kan kita lihat, ini mulai belok-belok ke kiri sedikit, nah, bisa dipukul ke kanan dikit nih, nah, dikasih teguran, ya itu bisa. Jadi itulah. Ya, ini jadi 2 episode nih. Nah, Bang. 2 episode ya, itu tadi. Aku kan udah bilang sama dulu kalau ngomong sama aku itu mau Iya berjam emang sih, kan emang seringnya kayak gitu. Iya, Nggak kayak gitu ada habisnya ya. kalau ngomong. Enggak pun di pagi kita Iya. kalau cerita 2 jam 3 jam itu enggak Iya. kerasa ya Iya, kan. nggak Kopi kerasa. udah habis, Iya. rokok udah habis. Iya. Kecut nih, Rul. Oh iya. Kita beli dulu yuk. Aduh. Sadar nggak ada nih. Aduh. Ya, itulah, Rul. Udah ya. Nah, itulah pengalaman yang pengen kamu tahu ya kan, tentang Iya. kehidupan. Betul. Kehidupan pengalaman pribadi, bisa dikatakan pengalaman pribadi sih. Iya, kita dari sisi Dari sisi positif negatifnya tuh ada. Jadi kembali ke pendengar atau penonton Pagio, Iya, betul. bisa memilah-milah yang positif diambil. semoga bermanfaat aja. Iya, semoga bermanfaat. Dan mudah-mudahan bermanfaat sih, ya kan? Iya, padahal harus ya. bermanfaat dong. Padahal bermanfaat, tapi yang nanggapinnya kalau aneh gimana? Ya, Bahaya. ini mau telat ya, anak mau ke Bandung saya. Mau boarding nih, mau boarding. Bentar lagi take off, ya kan? Oke, jadi sampai sini dulu ya. guys, Oke, ya, semuanya. oke, sampai sini dulu guys. Oke, terima kasih bagi yang sudah mendengarkan siaran kami dari Russell Jabe Morning kali ini. Jadi kalian jangan lupa tunggu siaran selanjutnya besok pada jam 7 pagi atau jam 8 pagi. Pagi-pagi. Radio. Menurut Bang Mit, dan sampai jumpa di esok hari. Nanti lagi isi episode lain, Bang. Oke, sip, mantap. Oke.